Halo semua teman-teman, baik kita lanjutkan ya. Di pelajaran berikut ini kita akan belajar bagaimana caranya membalas chat ya kepada konsumen kita supaya cepat terjadinya closing ya, dan bagaimana caranya menjawab ketika dalam hal ini konsumen itu ngotot ya. Ini penting banget ya, dengan tujuan adalah supaya toko kita tetap dianggap profesional oleh konsumen. Ya, kita tahu ketika konsumen merasa dirugikan, mereka bisa ngomong kemanapun, sehingga mereka bisa mengatakan, wah toko ini nggak bagus dan lain-lain. Sehingga akhirnya efeknya ke toko kita susah untuk jualan. Nah, oleh karena itu buat teman-teman perlu diketahui ya, strateginya adalah bagaimanapun ceritanya, kita tidak boleh terpancing ya kepada setiap apakah itu cacian, makian dari konsumen atau marahnya konsumen itu. Ya, ini penting banget. Oleh karena itu disetting dulu pikiran dan hatinya, jangan emosi ketika menghadapi konsumen. Apalagi kan kita tahu ya yang namanya dagang atau jualan ini berkaitan dengan uang, di mana kalau konsumennya itu seolah-olah nggak terima dan lain-lain, kita kita juga bisa merasa dirugikan. Mereka merasa dirugikan, kita juga bisa merasa dirugikan. Oleh karena itu harus kita cari solusi terbaik, win-win solution. Kita bisa saja rugi, ya teman-teman harus ngerti ini. Kita bisa saja rugi, tapi ruginya sedikit gitu ya, sedikit. Tapi konsumennya juga bisa ngerti, bisa paham. Nah ini yang jauh lebih penting daripada kita ngotot ya pada prinsip kita bahwa kita nggak mau ganti, kita nggak mau retur atau segala macamnya. Ini penting banget. Nah, salah satu contohnya saya buat seperti ini. Langsung ada kasus. Ya, contoh yang seperti ini. Ini baru aja, baru banget ya ada kasus. Jadi ceritanya si kakak ini dia udah beli, terus dia batalin, terus dia pesan lagi gitu ya. Masih ada nggak pesananku dan lain-lain. Ping, L, restock kapan? Hai kak, stok kosong ping, ready stock kapan kak kira-kira? Belum tahu. Ya, langsung dia beli lagi ini. Ya, beli lagi. Kemudian kak, jadinya mau warna apa? Ada merah, saya bilang kan, merah saya kirimin gambarnya merah. Merahnya itu agak Fanta, saya bilang. Terus dia bilang pink Fanta L gitu ya. Coba saya besarkan dikit. Pink Fanta L, mana ini? Udah ada kan? Kalau benar-benar pink Fanta kosong, saya katakan. Ya adanya merah, tapi merahnya itu bukan merah cabai kok, Kak. Kayak mendekati Fanta, begitu ya. Cuma kita bilang merah supaya nggak sama dengan yang Fanta. Lah, kemarin di stoknya ada, Kak. Makanya saya bisa payment gitu ya. Ceritanya dia bisa beli. Kak, stok kita bergerak cepat, reseller juga banyak. Terlambat sedikit pasti ketinggalan dan kehabisan. Saya bilang gitu. Loh, kalau di-upload di Shopee kan first pay first get, Kak. Kalau saya tunggu sampai yang pink ada gimana? Ceritanya gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman, sebenarnya di sini India udah ngotot ini. Ya, tapi saya secara pribadi itu bisa memahami dia juga. Ya, namanya juga udah beli, udah bayar, masa warna yang dia mau nggak ada, atau istilah kata barang yang dia mau tiba-tiba nggak ada gitu ya. Nah, kita yang harus memampukan mereka paham gitu. Kita yang harus menjelaskan supaya mereka paham. Nah, saya biarin dulu dia, terus dia jawab lagi. Dia bilang lagi, kalau yang diutamakan reseller di Shopee, stok barangnya jangan diupload di Shopee semua, Kak, biar yang kedapatan di Shopee bisa dapat barangnya. Ya, kakak tunggu nggak kakak tunggu nggak tahu keluar kapan. Oh, maksudnya yang menyambung yang di atas, dia kan tanya tadi keluarnya kapan, nggak tahu kapan kak. Ini juga bahan mahal semuanya, makanya konveksi pada nggak mau belanja bahan. Langsung dia ngoceh lah di sini kan panjang. Saya nggak peduli konveksi mau belanja bahan atau enggak ya. Enggak kak, yang saya tahu kakak pasang jualan di Shopee dengan harga segini, terus ada stok dan saya beli. Berarti kan seharusnya saya udah dapet dong barangnya. Saya nggak perlu reseller kakak banyak, sebanyak apa. Yang jelas kalau stok di Shopee ada, berarti buyer taunya itu ada barang. Kenapa pas saya sudah selesai payment, sudah jelas-jelas dapat barang di app ya, maksudnya di aplikasi, eh, dibilang barang kosong, kecewa deh sama Allshop ini, terserah deh mau dikirim yang mana, akhirnya nyerah juga ya kan, terserah deh mau dikirim yang mana, karena memang barangnya nggak ada, dia langsung ngerti gitu. Kita nggak emosi misalnya mengatakan, ya udah kakak batalin aja deh, ya udah gini-gini. Nah, saran saya buat teman-teman mesti belajar yang namanya
self control, ya emosinya ditahan. Kita tahu ya, ingat teman-teman, kita tahu mereka pembeli, mereka bayar ke Shopee gitu ya. Kita tahu juga ketika mereka udah beli, barangnya harus kita kirim ya. Dimana ketika misalnya mereka cancel pun kita dapat penalti, istilah kata penurunan, pembatalan, ya kan? Atau tiba-tiba kita kirim barang sembarangan pun nanti konsumennya nggak senang, nggak enak. Jadi harus hati-hati sehingga di dalam percakapan ini ya itu konsumen sampai mengatakan oke deh, ya udah deh gitu. Dan sebetul-betulnya ada aja yang batal. Kayak saya juga ada aja yang batal. Saya nggak bisa bilang bahwa bahkan sehebat apapun orang marketingnya ya, orang yang jualannya nggak mungkin nggak pernah batal gitu ya. Tapi ada aja yang batal, tapi rasionya atau jumlahnya itu kecil. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mendekati secara pribadi ya, secara ya dari hati ke hati, kita mampukan dia paham, Kak, barangnya itu memang cepat begini, habisnya begini. Nah, kadang-kadang saya malah telepon mereka. Nah, itu penting supaya mereka juga konsumen merasa di cover atau dijelaskan secara baik-baik. Nah, terus kemudian saya bilang, baik Kakak, kami segera kirim ya Kakak, maaf sebelumnya. Makasih banyak Kakak. Nah, kayak gini. Ya, itu untuk solusi ya. Artinya untuk ketika ada orderan yang tidak sesuai, orangnya marah-marah kira-kira gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk closing? Nah, beberapa chattingan dengan orang lain seperti ini mana ya, misalnya tidak perlu lama chatting, tiba-tiba dia langsung kirim gitu ya. Artinya dia cepat ambil langsung bayar. Contohnya hari ini udah ada satu yang saya proses, siapa ya namanya? Sebentar saya cek dulu ya. Ini ada, dia cepet banget ya, cepet banget. Baju renang muslim, ini atas nama sebentar, Elvina. Oh, saya agak bingung nih. Misalnya, nah ini nggak perlu ya, dia langsung beli aja. Nah ini juga sama. Kalau yang ada sih langsung ya. Sebentar ya. Oh, nah ini juga harus ada kebijakan dari kita ketika barangnya misalnya kosong nih. Misalnya, Kak, adanya biru tua ya, biru. Oh ini bukan ya. Nah pada prinsipnya adalah biasanya saya mengatakan seperti ini. Coba ya saya buat settingannya di sini. Biasanya saya buat begini. Misalnya mereka datang, tanya, Hai, apakah produk ini ada? Biasanya kan gitu ya. Lalu biasanya saya mengatakan begini, misalnya pagi Kak, ya kan? Pagi Kakak, ya. Kita usahakan kita itu memang betul-betul seperti seorang pembeli melayani pembeli lah ya. Nah, penjual melayani pembeli. Nah, pagi Kakak, biasanya mereka kalau dia tanya, Hai, apakah produk ini ada? Kita langsung jawab begini, komplit, usahakan sekomplit mungkin. Pagi Kakak, barang yang Kakak tanyakan ada. Tapi misalnya kalau ada beneran ya ada, udah gitu. Langsung kita kasih tahu warnanya. Warnanya merah, biru, hijau. Ya kan? Kakak mau warna apa? Jadi mereka langsung ditodong. Kita kasih todongan. Ini ada punya kita, Kak. Kakak mau pilih yang mana gitu. Jangan dibiarin aja gitu, istilah Kakak. Ada Kak, langsung gitu aja, diem, habis itu nggak balas. Nah jangan begitu, ya komplit, usahakan sekomplit mungkin jawab mereka. Ya pagi Kak, barang yang Kak tanyakan ada, warnanya merah, biru, hijau. Kakak mau warna apa? Gitu. Kalau ada ukuran dan ukuran apa? Gitu ya. Nanti mereka misalnya jawab, misalnya saya mau warna merah, ukuran M gitu. Langsung jawabnya gini, baik Kakak. Ya, biasanya saya langsung buat gini, stok kita terbatas ya. Siapa yang bayar duluan, dia yang dapat pertama. Seperti itu. Ya, biasanya secara psikologi, kalau mereka memang butuh barangnya, mereka langsung cepat bayar. Di sini langsung closing ini. Closing. Mereka biasanya langsung mengatakan, oke Kak, ya, saya segera check out. Ini sering banget terjadi yang seperti ini. Ya,
Karena apa? Karena habitnya orang Indonesia atau image-nya orang Indonesia itu, ya, memang kegemarannya orang Indonesia itu sebelum beli itu, ya mereka tanya dulu, dipastikan dulu barangnya. Di sisi lain, ya, kalau teman-teman lihat produk saya, misalnya yang best seller ini ya, nah ini kan best seller. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini sebenarnya di deskripsinya saya juga udah lakukan seperti ini. Ada tulisan perhatian, semua produk harus ditanyakan terlebih dahulu baik stok maupun ukurannya, ya. Itu dia. Jadi mereka rata-rata itu bertanya dulu sebelum beli. Nah, ketika mereka bertanya dengan jawaban seperti ini tingkat closingnya udah pasti di atas 90%. Jadi, teman-teman, ya, survei juga membuktikan ada 6 kali lebih, ya, 6 kali lebih cepat orang membeli ketika mereka chatting duluan. Saya ulangi ya, lebih cepat 6 kali, ya, 6 kali lebih cepat daripada yang biasa saja orang tidak chatting dulu dengan yang chatting dulu. Artinya besar kemungkinan ketika mereka chatting bertanya produk kita dan kita jawabnya dengan baik, ya, komplit gitu ya, baik banget, itu pasti closingnya itu tinggi. Sudah? Jadi teman-teman di sini harus mulai ya belajar untuk menjawab konsumen secara baik. Oke, jadi istilahnya nge-branding dulu bahwa oh produk kita ini cara jawabnya begini. Sip. Nah ini butuh latihan. Oleh karena itu coba saya ingin ya teman-teman buat apa namanya percakapan lah ya kayak gitu atau kayak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang ya. Nah, semoga dengan begini pun teman-teman nanti mulai hari ini mulai ada yang chatting gitu. Halo Kak, karena biasanya ketika ada yang mulai chatting itu kita jadi senang banget. Ih, kita jawab nih, gitu ya. Selain itu, dari chatting, kalau bisa chattingan cepat dijawab, ya. Ketika misalnya mereka masuk chat seperti ini ya, tiba-tiba nih masuk nih, chat, langsung dijawab aja gitu. Sis, untuk BB80 muat. Pak, hai Kak. Ya, ini contohnya nih. Untuk BB80 pakai yang jumbo saja Kak. Nah kita kasihkan produknya. Biasanya saya gitu. Saya klik ini. Saya kasih search yang ini jumbo. Nah seperti itu. Silahkan kakak cek deskripsinya ya. Jangan sampai salah. Nah kalau kebesaran sedikit masih oke. Kalau kekecilan pasti nggak terpakai. Jadi cek deskripsinya ya. Gitu. Perhatikan cara-cara menjawab juga penting banget. Cara penulisan contohnya seperti ini. Ya. Coba saya kasih tahu nih. Misalnya gini. Ya. Ya. Ya, dengan ya, beda nggak? Ini di chattingan beda loh ya, nadanya beda. Kalau kita langsung ngomong ke orang, mungkin apa namanya nadanya kita bisa atur ya, gitu kan? Atau ya, 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 ya itu beda. Atau misalnya baik, baik, kakak, misalnya atau misalnya siap, kakak, gitu ya. Atau makasih ya kakak gitu. Nah perhatikan kedekatan percakapan dari tulisan biasanya bisa dipakai dengan cara begini. Ini banyak orang nggak tahu loh. Dia sibuk aja asal nulis oke kak, oke aja dia. Nah itu beda dengan yang seperti ini. Dan tidak jarang saya menemukan repeat order karena mereka merasa nyaman dengan tulisan seperti ini. Terus biasanya kasih kalau di chattingannya Shopee ini kan apalagi bisa seperti ini. Ya, ada emotnya, ada gambar-gambarnya, ada icon-iconnya. Itu bagus banget ya. Misalnya ini lagi dia tanya apa? Oh, yang ini. Boleh Kak merah Fanta nggak apa? Oke, Kak kapan dikirim? Nah, kami kirim hari ini ya Kak, ditunggu ya. Mohon ditunggu ya Kak. Tuh, biasanya kayak gitu saya nulisnya. Mohon ditunggu ya Kak. Tuh, boleh ditambahkan ini. Kita pilih aja.
Nah, seperti itu ya. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dihormati, mereka merasa memang diajak ngobrol gitu. Sip. Nah, ini butuh latihan. Saya sarankan teman-teman latihan. Nah, kalau ada gitu ya pertanyaan-pertanyaan atau misalnya nih teman punya masalah di chattingannya karena orangnya ngambek atau marah mungkin. Nanti silakan konsultasi di grup ya. Saya akan kasih ya kita cari jawabannya, solusinya lah buat teman-teman. Sip, ini perlu latihan banget ya. Oleh karena itu teman-teman silahkan ya dilatih. Usahakan konsumen jangan sampai kabur dengan image negatif yang ada di pikirannya bahwa toko kita itu jelek. Sip. Oke, itu aja. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.